Karena mesinnya bukan standar lagi. Kalau ini versinya 3 apa 5K sih kalau dulunya? 5K. 5K ya dia aslinya ya. Berganti dengan ini berganti dengan K3 VET yang biasa sering dipakai sama anak Kijang itu coak sasis. Coak sasis. Pertama. Selamat datang di channel YouTube Alex Indonesia, dan kali ini kita masuk dalam segmen Mokas, modifikasi berkelas. Dan kali ini kita akan nge-review sebuah modifikasi Toyota Kijang Super yang mana modifikasinya cukup ekstrim. Nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya untuk ngebahas, karena ini modifikasinya banyak banget nih, mulai dari sektor kaki-kakinya yang bisa seceper ini sampai mobil ini udah melakukan engine swap. Oke, untuk bisa tahu tentang video ini, tentang modifikasi dari mobil ini, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like videonya, serta subscribe ke channel Alex Indonesia, dan juga tulis di kolom komen tentang mobil ini ya nanti. Oke, tonton terus videonya. Oke, sekarang kita udah langsung sama pemiliknya. Halo Mas John. Halo Masku. Thank you banget nih udah boleh datang ke sini. Mau kita tanya-tanyain dulu Mas. Mas, gue pengen tahu dulu nih, langsung aja ya, gue ke urusan yang selalu paling menarik buat gue sendiri adalah proses ngebangun Toyota Kijang. Bisa dibilang kan ini Kijang Super ya, tahun berapa nih? Kijang Super tahun 87 Mas. 87 ya? Iya. Tapi proses ngebuat mobil ini yang selalu gue lihat menarik adalah karena mobilnya rata-rata jadi ceper, pendek. Iya. Ini gue pengen tahu sebenarnya gue ngelihatnya tuh, ini mobil tetap nyaman atau enggak sih dibikin jadi kayak gini? Pertama itu pertanyaan gue. Siap. Yang otomatis langsung kalau misalkan dari jawaban Mas, gue langsung bertanya. Gue yakin pasti nggak serta-merta pengen dibikin pendek, tapi nggak nyaman dong. Nah, apa sih yang dilakuin supaya bisa jadi gini nih? Pertama sih langkah itu yang biasa sering dipakai sama anak Kijang itu coak sasis. Coak sasis. Coak sasis, tapi kalau pernya masih di atas gardan, itu kalau udah pendek bantingannya agak keras. Oke. Makanya kebanyakan istilahnya di under axle. Under axle. Jadi pernya di bawah gardan. Oke, per daunnya itu per daunnya di bawah gardan. Udah gitu sasisnya udah kecoak, dan biasanya di atas kopel juga ada besi yang melintang tuh, itu juga dicoak juga. Oh, tunnelnya. Ya. Oke. Oh, dia tuh sebenarnya ada besi melintang yang buat nge-reinforce bodinya ya? Iya, betul. Nah, betul. itu dirubah. Itu dirubah juga. Oke. Karena kalau udah muatan di belakang ada 2 orang, itu pasti kopel itu pasti beradu ke lantai. Itu langkah pertamanya sih. Keduanya ya tinggal depan kalau mau ngikut belakang, mau pendeknya segimana, ya kalau mau pendek banget, depan harus banyak yang dipangkas-pangkas. Oke, sekarang gue bicara belakangnya dulu nih ya. Belakangnya ini artinya coak sasis itu adalah supaya posisi gardan bisa naik, bisa jadinya hampir rata sama sasis yang aslinya gitu ya? Iya, betul. Oke, dari situ per daunnya posisi antingnya tetap di posisi aslinya tapi Mas? Kalau yang depan posisi asli, kalau belakang udah ke bawah Mas. Oh gitu. Jadi kalau misalnya asliannya dia kan kalau yang belakang itu di atas. Kalau udah under axle dia pasti akan dikebawain. Perubahan otomatis ngikut lagi kan? Ada yang berubah ikut lainnya. Itu tadi kan perubahan lantai karena supaya kopelnya jadinya posisi gardennya udah naik, kopelnya ada ruang gitu ya lantainya. Terus lingkar roda pun juga berubah ya Mas? Lingkar roda kalau emang misalnya mau pendeknya harian gitu, spakbor belum naik. Oh, belum perlu naik? Belum perlu naik, tapi kalau udah sasis udah keputus sama dia bikin di atasnya itu, pasti dia akan naik spakbor. Oke, berarti sesuai balik lagi keinginannya sependek apa dulu nih ya? Mau sependek apa, kalau ini kan konsepnya hitungannya apa disebut ini konsepnya Mas? Konsepnya ini slam itu alirannya, kalau belakang yang saya tahu ya. Jadi kalau misalnya saya kemarin nyetelnya ini mobil ambles, baru kita bikin spakbor. Oh gitu. Jadi kita tahu kapasitasnya dia sampai di mana, pelek ring berapa untuk nyandak ini spakbornya gitu Mas.
Oke. Ini menarik banget. Ini slam jatuhnya, ini udah kelihatan nih, as tengahnya rodanya rata sama bodi mobil nih ya. Iya. Dengan settingan kayak gini adalah berarti harus berubah si tunnel si ruang rodanya spakbor dari sisi dalam ya. Ruang spakbor. Itu akan mempengaruhi berarti untuk jok belakang juga harus ganti posisinya, Mas. Kalau jok belakang sih masih bisa sama sih, Mas. Masih bisa sama. Kadang ada ruangnya, Mas. Kadang tengahnya itu yang buat gardannya naik itu dipakai buat tatakannya dudukan joknya. Oh malah. Gitu. Oke. Menarik dari belakang itu. Nah, kalau udah sependek ini, kan kita tahu tadi Mas sendiri juga cerita bahwa tangki bensinnya dia kan posisinya agak di bawah ya kan? Tangki bensinnya dia kalau yang tahun ini tangki bensinnya di belakang. Di belakang itu kalau emang pengen kelihatannya loss, maksudnya free dari bawah ya? Free, kelihatan free dari bawah itu ya mau nggak mau kita naikin tangkinya. Lantai naik juga itu? Lantai naik, hitungannya kemarin ini 3/4 di dalam, 1/4-nya di luar. Oh gitu? Ya, jadi hitungannya dari belakang ngelihatnya enak. Nggak ada yang gontai di bawah ya. Gontai. Oke. Menarik. Nah, sekarang bicara kalau depannya sendiri nih. Ini soalnya mungkin No Alexers yang punya Toyota Kijang kayak gini nih pengen tahu gimana rasa mensiasati pengen sependek ini tapi tetap nyaman gitu rasanya kan. Banyak banget nih yang bertanya-tanya. Dan jujur gue sendiri penasaran, nyaman nggak sih begini gitu loh? Kalau ini sih nyaman, tinggal kembali lagi sih mau penggunaannya buat apa nih? Mau pendek-pendekan ya bisa, tapi kalau segini ya masih mau pendek, mau gaya, mau ngebut juga masih ketemu. Yang jelas sih kalau ini udah saya tes sampai Bali sih, aman alhamdulillah. Ya. Naik kapal gampang tuh? Naik kapal juga aman. Oke, menarik. Itu. Nah, kalau depan sendiri apa aja tuh siasat? Kalau depan sih biasanya ini kan torsi nih ya sistemnya. Torsinya biasanya itu diganti yang panjang. Pertama, kedua biasa terot sama long terotnya itu kita pangkas, sama tempat bull joinnya itu udah ada yang buat supaya lingkar kemudinya bisa mentok. Sasisnya juga depan ada yang dipangkas juga. Oh, dipangkas sedikit supaya apalagi kalau velgnya udah model diameter lebar, diameter gede dan diameter gede ya. Nah, udah gitu kalau nggak pakai cara tadi, bannya soalnya pasti chamber depannya. Jadi ketarik soalnya ini hitungannya jadinya tegak. Ada yang cara dipangkas, ada cara yang dipindah-pindahin juga. Tapi kalau ngelihat sebenarnya dari bodi belakangnya sendiri di sini karena velgnya juga lebih diameter besar dan lebih lebar, ini emang sedikit dibikin agak wide juga ya. Di belakangnya wide gitu ya. Dibikin wide sedikit karena buat velgnya supaya bisa masuk sih, Mas, kemarin konsepnya. Nah, kalau dari sini sendiri untuk settingan kayak gini, inget nggak Mas? Ini velg dengan diameter segini, diameternya berapa, sama offsetnya hafal nggak Mas? Ini velgnya sebelumnya ini pakai Carson RX, Mas, lebarnya 8,5, offsetnya 35. Ring 17. Ring 18 juga. 18. Kemarin pengen rubah aliran agak racing sedikit, kita pakai RPF1. Terus lebarnya sama, lebarnya 8,5 rata, depan belakang, terus ET-nya tetap 35 juga. 35, segini nih ya, segini ya. jadinya. Oke. Tanpa spacer nih? Ini ada spacer. Ada spacer. Masih spacer yang 8 mili. Oh, berarti sekitar jadi malahan ET27 gitu ya? Iya, dua gede lah. Dua gede ya? Oke. Menarik. Ada lagi untuk urusan kaki-kaki ini yang harus diperhatiin kalau pengen dibeginiin? Kaki-kaki sih cuma itu aja sih, Mas. Itu aja Kijang. ya? Kalau Kijang sih itu aja. Nah, tuh Alexers. Pokoknya ini sebenarnya pekerjaannya cukup banyak yang harus dikerjakan kalau pengen pendek segini. Tapi worth it lah ya, karena tetap rasa mobilnya bisa normal gitu. Tapi kalau nggak mau pusing, bisa minta tolong Mas Jon. Mas Jon sendiri punya workshop di sini? Ada workshop. Di mana, Mas? Ada di Lubang Buaya, Mas. Lubang Buaya? Lubang Buaya, namanya Sumber Prospek Motor. Nanti kalau misalnya itu ntar saya kasih Instagramnya. Nanti kita tulis di kolom komen ya, di situ di deskripsi kita akan jelasin bengkelnya di mana. Jadi Alexers sendiri kalau nggak mau pusing, pengen dibuat kayak gini, bisa langsung kontak Mas Jon. Siap. Hal yang menarik lainnya adalah mobil ini soal mesinnya. Yuk kita lihat mesinnya, Mas. Siap, boleh Mas. ya? Oke, Mas. Nah, ini dia bagian yang paling menarik nih.
Karena mesinnya bukan standar lagi. Kalau ini versinya 3 apa 5K sih kalau dulunya? 5K. 5K ya dia aslinya ya. Berganti dengan Ini berganti dengan K3 VET. VET, memang Iya. turbo jadinya Turbo. ya. Tuh. Berarti ini K3 VET berarti 1300 ya? 1300. 1300 Dan turbo. turbonya kecil, basicnya dia. Oh, ini diganti ini. Diganti, turbonya ganti yang gede punyanya Fortuner, Mas. Oh, punya Fortuner. Punya ini? Fortuner. Oh, oke, menarik. Karena biar menarik. pengen pakai mobil Kijang di samping. Oh. Sebenarnya sesimpel itu Iya, cuma keinginannya ya. itu aja. Sebenarnya kita bisa bikin dari speaker juga, kita teriak terus gitu bisa. Benar-benar. Nah, dari sini sendiri ini pemasangannya ribet nggak sih? Atau sebenarnya iya karena dapatnya dari Avanza? Atau misalkan dari itu wiringnya pindah semua ke sini? Pindah semua, Mas, wiringnya, karena kan dia teknologinya udah ECU ya, hitungannya tinggal apa ya, tinggal masang-masang kabel, tinggal nyambungin ke speedometernya. Oh, Cuma begitu oke. aja sih, Mas, yang ini sih. Speedometer nih ikut ya berarti pakai Avanza Speedometernya ya? punyanya Avanza. Sama oke. shift knob-nya juga dia. Shifternya itu Iya, ya. konsolnya juga punyanya Avanza. Pindah masuk Pindah, semua ke pindah sini. semua. Oh, gitu. Gitu. Oke. Menghabiskan biaya berapa sih Mas untuk masukin mesin ini? Mesin ini kemarin Harga mesinnya sendiri berapa? harga mesinnya itu kalau nggak salah kemarin tuh 25-an, Mas. 25-an ya. Sama ngerapiinnya hitungan udah di atas begini udah sama Turbo lagi. intercooler, turbo, blow off lah segala macem. Terus headernya dia itu hampir 60-an lah, Mas, ada. Total ya? Total udah Total. duduk di mobil. Menarik. Gitu. Rasanya berubah ya, lebih nyaman. Rasanya berubah, lebih vibrasinya, nyaman, segala nggak ada larinya ya. juga lebih enak. Oke. Jadi ya kita sleeper aja, Mas, di jalan. Kalau emang ada yang ngebut barulah Asik. kita masih bisa. Itu juga tinggal kick down doang Iya, ya. jadi Injak doang. orang mikirnya kan mobil pendek nggak bisa ngebut. Ya. Ah, Kita kan benar, kalau benar. lihat belakangnya pendek banget, Mas, tapi Benar. masih bisa ngacir ngejar mobil yang mudaan, orang Mudaan. pasti bingung. Benar. Pernah di dyno? Belum pernah. belum. Bener-bener ini langsung naik aja nih. Iya, ya? langsung naik aja. Proses berapa lama kalau teman-teman Ini langsung proses pengen kayak gitu? itu sampai ini di atas ya, sampai ganti semuanya itu paling 2 bulan sih, Mas, 2 bulan. hitungan saya. Termasuk sama gardan juga itu. Oh, kotor. beda lagi kalau gardan. Sorry, bukan urusan mendekin ya. Iya. Kalau misalkan sekedar dari mau masang mesin sampai jalan tapi bukan mendekin mobil. Ya, gitu. itu mesin sampai jalan kalau hitungan saya sih 2 bulan aja sih mobil udah bisa duduk. Kalau kaki itu ini mobil sebulan ini, Mas, Sebulan kakinya ya? mobil sebulan. Berikut bersama naikin lantai belakang sama tangki itu. Sudah. Oke, kalau eksterior sendiri apa aja yang lo lakukan sama mobil ini? Eksterior ini dari atas pakainya Pakai panoramik nih ya. Mini Cooper, Mas. Oke. Panoramik Mini Cooper, terus jendelanya kita one piece kanan Oh iya, kiri, benar. jadi biar nggak ada belahan, biar ngeliatnya Clean aja iya ya. clean. Terus kalau misalnya dari spionnya BMW E36 sama sennya juga, terus bempernya juga udah ganti Grand Extra. Beda ya bumper Ya, extra ya. bempernya kan yang 87 dia yang kecil. Oh iya, Yang kalau kecil ini yang ada cuma bawahnya ya. sejengkal. Nah, ini lampunya juga udah ganti yang model Benar, kristal. Grillnya juga pakai punyanya Grand Extra. Sama bumper belakang Grand Extra, lampunya juga Grand Extra. Kalau luar terakhir ya warnanya ini nyontek, warnanya Mercy kan ada yang lebih Benar. ke ungu, ada yang lebih ke biru. Benar. Nah, saya ngambil yang lebih ke biru. Oh, oke. Itu. Pertanyaan berikutnya nih, ini menarik. Lah, atapnya Kijang ini kan flat ya? Flat, cuma basicnya dia ada garisnya. Oh, ada garisnya. Ada garisnya kalau yang Oke. Kijang Super. Oh, jadi pemasangan panoramik ini sebenarnya nggak terlalu masalah. Enggak, yang penting ketemu sama yang datar ya, enggak yang ngelengkung, masih bisa dipasang. Masih bisa dipasang. Menghabiskan biaya berapa tuh kayak gitu? Kalau panoramiknya sendiri itu dulu kalau nggak salah 25 sih, Mas. 25 ya. 25-an, terus masangnya itu sekitar 10 ada. 10 juta ya. Karena kan masangnya sekalian pas ngecat. Betul. Pas ngecat, bikin spakbor, depan belakang, udah sekalian dah. Benar. Heeh. Tuh, one stop shopping aja deh udah. Kalau nggak mau pusing, bener-bener deh. Oke. Terus kalau interior sendiri apa aja yang lo kerjain? Kalau interior sendiri itu tadi dari depan dashboard udah ganti, punyanya Grand Extra. Joknya itu pakai Kia Carnival yang depan sama yang belakang. Nah, yang gitu. belakang basicnya dia gede, Mas.
kita papas dikit. kretek semua, tinggal sisa rangka, kita setel di mobil, potong tengah, cantum, baru desain lagi. Cuma itu aja. Yang belum kesampaian belum masang audio. Belum tuh belum kesampaian masang audio. Oke. Tuh Alexers. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi nih bagi yang punya Kijang atau mungkin punya warisan ada Kijang udah nggak kepake juga. Ini seru banget sih ngebangunnya kayak gini. Dan akhirnya mobilnya jadi berguna, tetap berguna dan keren gitu kelihatannya kan. Karena ya itu tadi Kijang juga makin banyak sekarang, udah gitu komunitasnya juga makin banyak. Ya apa ya, kayak anak Vespa lah mas gitu mas kalau Kijang sih hitungan saya. Satu pertanyaan lagi mas. Iya. Bagi teman-teman nih Alexers yang pengen nyari Kijang kayak gini, ada tips nggak sih mas nyarinya harus yang gimana sebaiknya? Kalau mau ngebangun, mending cari yang busuk sekalian. Oh gitu? Ya, busuk sekalian yang udah catnya udah amburadul lah ya. Mendingan catnya kusem dibanding yang udah kecat lagi, dempulnya tebel gitu. Terus baru kita bangun lagi, mending dari nol sih mas. Oke, tapi yang nggak nol-nol banget yang sampai keroposan, intinya hancur, jangan sampai minus ya. Oke. Nol gitu, ketemu mobil yang masih. Cari punya basic yang oke lah ya. Betul. Gitu ya. Tapi cenderung maksudnya cenderung simpel soal mobilnya. Iya. Cuma itu aja sih. Oke. Range harganya berapaan sih sekarang? Range harga itu kalau yang 8788 itu kalau yang masih mulus gitu ya mas ya. Terakhir itu kemarin 35. Tapi kalau yang udah bicara ori, dia udah bisa 50 ada. Kalau yang busuk bisa 20-an ada. Tapi rata-rata 20-an itu tetap jalan kan? Iya, tetap jalan. Oke. Itu. Oke, tuh Alexers. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi bagi Alexers yang pengen punya Toyota Kijang dimodifikasi kayak gini atau masih nyari-nyari juga. Tadi udah ada beberapa tipsnya bisa dijelasin tadi sama Mas John sendiri. Dan kalau pengen ngebangun mobilnya juga bisa langsung kontak Mas John. Nanti kita tulis di kolom deskripsi. Siap. Mas John, thank you banget udah mau di-review mobilnya, udah mau datang ke sini Mas. Oke Alexers, kali ini kita udah selesai ngebahas tentang modifikasi Toyota Kijang Super tahun 87 ini tadi ya. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan juga jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media Anda. Dan tulis juga di kolom komen kali aja ada mobil-mobil yang pengen di-review modifikasinya di Mokas kali ini. Oke, terima kasih telah menonton. Dadah!